Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar soal kunci-kunci penyembahan atau main gitar buat di Komsel gitu ya. Kalau main gitar di Komsel, pertama yang mesti kita keep in mind adalah harus orientasinya atau fokusnya tuh ke WL-nya gitu. Misalnya contoh simpel yang pertama, misalnya pertama pas kita lagi Komsel kan pasti biasanya ada latihan sama WL-nya gitu. Biasa kan nyari mainnya di mana kan ya, misalnya karena nih WL cewek jadi mainnya di C gitu, atau mainnya di D, atau itu deh biasa C atau D gitu. Jangan jadi maksain ngikutin kita gitu. Misalnya kita udah latihan kuncinya nih pas di lagu yang kemarin itu kasih taunya di G, sekarang digantinya jadi C. Nggak mau, pokoknya mau main di G gitu. Nah itu salah satu yang ya makanya kita harus lancar family chord ya. Jika one day terada ganti kunci atau apa, kita udah ready gitu. Dan biasanya juga kalau kita lagi ngulik atau nyatet itu tulisnya jangan pakai chordnya, tapi pakai angka apa number system gitu. Jadi kalau transisinya gitu, misalnya kita latihan di G, ternyata mainnya di C gitu, jadi lebih gampang gitu ya. Langsung aja ya. Kalau main lagu-lagu mah semua udah pada tahu lah ya, jago banget gitu. Cuma yang saya sering ditanyain itu biasanya jadi kunci penyembahan itu yang enaknya tuh apa gitu, mainnya harus gimana gitu. Kalau menurut saya semua itu tergantung dari selera gitu. Doesn't mean kita sukanya apel, orang lain mesti sukanya apel. Doesn't mean kita sukanya jeruk, orang lain harus suka jeruk. Jadi doesn't mean ini yang saya suka juga maksudnya buat teman-teman enak gitu. Doesn't mean yang teman-temannya enak ya buat saya juga enak gitu. Jadi menurut saya sih semua tergantung selera sih. Yang penting tuh jangan pernah maksain. Bagi gua enak nih, jadi harusnya ngikutin gua dong ya. Kembali yang lebih di-enjoy sama WL-nya itu chordnya bagaimana, penyembahannya, atau sama teman-teman yang lain gitu. Aku juga selalu encourage teman-teman kalau misalnya Komselnya banyak anak baru, jangan harus ada lagu Indonya gitu. Kenapa harus ada lagu Indonya? Jadi mereka bisa ikutan ngerti kamu nyanyiin apa dan mungkin tahu-tahu dikit gitu ya. Lebih ngena lah, biasanya orang lebih dapat get the message gitu. Misalnya ada anak baru terus kita nyanyiin lagu Inggris semua apa segala macam, they won't get it sometimes. Jadi what's the point gitu. Oke, kembali favorit aku untuk penyembahan ada beberapa, aku kasih tahu aja. Yang pertama adalah 4 5 6 3 ya. 4 5 6 3. Gitu ya. Jadi kunci 4, kunci 5, kunci 6. Kalau mau tahan di 6 terus ya nggak apa-apa. 4 5 5
Itu ya, itu yang saya paling sering pakai. Banyak progression lain, ada yang suka 6-5-4. Nah kayak gitu. Temen-temen udah ngerti lah ya, 6-5-4 gitu ya. Jadi kalau ini kan mainnya di G kunci 1, 6-nya tuh E minor, 5 D, C4 gitu. Kalau misalnya mainnya di E, jadinya 6-nya itu C keras minor, D, yang kelima 4 ya di A gitu. Jadi number system ya, kembali ke beberapa video yang lalu gitu, jadi mesti dipelajarin. Kembali, sebenarnya banyak banget variasi. Ada yang suka 6-7-1, ulang terus segala macem. Ada juga yang suka 4-3-2-5. Sebenarnya kunci penyembahan tuh menurut saya selera banyak gitu. Cuma sebagai pemain gitar di Komsel, ingat pesan saya sih, nomor 1 adalah kamu bukan hanya pemain gitar doang gitu. Kalau teman-teman cuma jadi pemain gitar doang, teman-teman nggak ada something yang spesial gitu. Teman-teman dalam waktu free worship atau dalam penyembahan, teman-teman harus bisa jadi backup dari WL tersebut gitu. Antara misalnya kalau itu ikut nyanyi atau misalnya ikut nyembah, itu tuh paling penting menurut saya. Karena ingat saat Daud memainkan kecapi itu, Saul itu roh jahatnya keluar. It means saat kamu punya sebuah weapon, kamu worshipper, kamu punya mulut untuk worship, kamu punya alat musik untuk kamu mengekspresikan worship kamu, there is actually a power gitu. Nah pertanyaannya, are you using the power gitu? Kalau kita cuma mainin kayak simple kayak 4-5-6-3, 4-5-6-3, non, tapi hati kamu gak nyembah, itu menurut saya sangat useless gitu. Kamu bukan penyembah gitu, kamu cuma pemain gitar gitu. Yang terpenting adalah untuk jadi penyembah adalah start dari hati kamu. Dari semua pattern-pattern yang tadi, menurut saya yang paling penting adalah kalau saya nganjurin orang, saya nganjurin coba kamu cari satu lagu favorit kamu yang kena banget di hati kamu. Terus ntar di refnya atau di bagian part yang sangat kamu kenanya, atau misalnya di bridge atau apa, kamu ambil kunci itu untuk jadi penyembahan kamu. Kenapa? Kalau kamu cuma main kayak hati kamu gak nyembah, itu buat apa? Cuma kalau kamu mainin kunci dari something yang remak di hati kamu, misalnya yang salah satu lagu favorit saya udah bertahun-tahun adalah Spirit Breakout, dan itu juga kunci progression yang saya pakai sering untuk saya nyembah. Karena kenapa tapi? Karena saya tahu saat saya mainin Spirit Breakout, break our walls down, misalnya saya diam aja, saya udah bisa ngebayangin it break our walls down. Jadi walaupun saya nggak ngomong aja, hati saya tuh udah nyembah duluan gitu. Itu akan sangat beda sama kita cuma mainin
hati kamu ikut nyembah dan kalau bisa mulut kamu bermasmur. Nah, tingkat selanjutnya pastinya bermasmur ya. Cuma let's be honest, kalau kita masih baru worshiper mungkin kita belum tentu bisa bermasmur juga. Jadi aku saranin ya, follow yang lagu yang kamu suka aja gitu. Walaupun misalnya kadang-kadang lagi sepi apa segala macem, cuma kalau kamu mainin chord dan kamu tahu itu lagu yang Rema buat kamu, it's going to be different gitu. Jadi aku saranin ya pertama-tama ya pakai lagu yang kamu suka. Misalnya aku sekarang Spirit Breakout ya. Spirit Breakout, breakout walls down, Spirit Breakout, heavens comes down, our Father, all the heavens worship you, sing louder, hear our great praise, can you feel it? Heaven touching earth. You don't have to have the perfect voice, you don't have to have the perfect pitch. Kalau hati kamu benar, hati kamu nyembah, it's going to feel a lot much different. What's needed from you is not performance, it's your heart that worship. Jadi menurut aku sangat penting gitu. Kalau kamu udah biasa nyembah di rumah, ntar di komsel juga kebawa gitu. Dan kalau kamu udah biasa istilahnya gini ya, ntar di komsel ya tinggal lanjut bermasmur-masmurnya gitu ya. Nah jadi saat-saat kayak free worship, saat-saat apa, mungkin kamu cuma mainin yang kayak tapi kalau hati kamu, there will be a breakthrough. Heaven is coming down. It's going to be different gitu. Jadi hati menyembah itu benar-benar jadiin tuh jangan cuma jadi pemain gitar. Jadiin tuh kamu jembatan untuk orang-orang tuh benar-benar bisa ngerasain Tuhan. Itu lebih penting dari cuma main musik atau chord yang sempurna yang nggak pernah salah gitu. You know what? Kamu lebih mending masih chord salah-salah, cuma kamu berapi-api, hati kamu tuh ngebara dan wanginya tuh nyampe surga. Menurut aku itu lebih penting gitu. Nextnya di sini ya kamu bisa bermasmur gitu kayak You are good, all the time. Praise your name, praise your name, lift you high. Oh, we lift him up, we lift him up. We love you, Lord. Ganti kunci. Spontanitas apa yang keluar dari hati kamu itu kembali ya itu hati kamu gitu. Menurut aku makin banyak kamu dengar apa yang masuk itu pasti akan keluar. Kalau kamu makin sering banyak dengar lagu rohani,
pasti ntar keluarnya juga lagu rohani. Saat free worship akan ada banyak oh tiba-tiba kayaknya mau ke lagu ini nih, mungkin mau ke lagu ini nih, jadi kamu bisa nge-flow sama Holy Spirit gitu. Tapi kembali tergantung sama WL kamu gitu. Ya kadang-kadang ya kalau saya bisa misalnya saya minta tolong, misalnya WL di komsel saya kan Cijuju gitu, Cijuju aku dapat impresi nih nyanyi lagu ini gitu misalnya, kamu langsung udah gitu bebas aja gitu. Be brave, take a risk gitu. Nggak selalu yang kamu dengar misalnya aku ngerasa ini dari Roh Kudus gitu, belum tentu benar juga. Tapi kalau kamu nggak ambil chance itu kamu kehilangan kesempatan kamu untuk praktek iman kamu, praktek cara kamu dengar Roh Kudus dan lain-lain gitu. Dan it come always with practice gitu. Mistake atau kesalahan itu udah bagian dari kamu on the way up there. Mistake atau kegagalan itu bukan bikin kamu istilahnya unsuccessful, itu udah bagian dari successful, it's bagian on the way kamu kesana gitu. Kembali teman-teman, aku saranin pilih lagu yang rema buat kamu. Habis itu lihat aja quote-nya gitu, misalnya lagu apa yang susah mainin ya. You give life, you are love, you give life to the darkness, you be full, you restore. Nah, ntar free worshipnya nyanyi lagu apa? Mainin lagu apa? Ya ini aja. Your name higher and higher, we come to you, oh Jesus, it's your breath in our lungs. You don't have to be perfect. It's about hati kamu mau ke arah mana gitu. Jadi belajar flow sama Roh Kudus, Kudusnya di mana? Di komsel, iya bisa gitu. Cuma aku lebih sayangin di ya kamar doa kalian atau saat teduh kalian apa segala macem. Pastor pernah ngomong gitu. Pastor kan kalau pilih lagu selalu yang on point ya. Pastor selalu ngomong misalnya kalau kamu pilih lagu kamu dapat impresi, itu tuh istilahnya lagu itu tuh lagi dinyanyiin di surga. When you got it right, and then the glory of God will come down and fill all of you, gitu. Fill all the empty vessel. Jadi main gitar bukan cuma main gitar, is about jadi worshiper gak jauh-jauh, itu soal hati. Jadi dan itu dilatihnya di mana? Dilatihnya ya pasti di saat teduh kamu, di ke-obedience kamu, istilahnya rutinitas kamu. Sering saat teduh apa enggak? Dan biasanya kelihatan sih kalau misalnya kamu worshiper lagi nyanyi itu, ini orang sering maksudnya hubungan pribadi sama Tuhannya gimana gitu kan. Ini sih lebih ke pengajaran ya, bukan buat gitar sih. Cuma salah satu hal yang murid Tuhan Yesus minta ajarin ke Tuhan Yesus itu adalah cara berdoa atau cara punya relationship sama Bapa, atau cara connect gitu, bukan cara ngejangkau jiwa. It means dengan Tuhan Yesus connect ke Bapa di surga, itu mereka tahu it's the source gitu. And so as maksudnya ya saat teduh kamu gitu, saat kamu connect gitu, the power of God will flow freely through you gitu. And
I think kita udah tahu ya yang tadi aku ceritain soal David juga. Misalnya the power flow itu ya karena apa? Karena we know di padang itu Daud always menyembah Tuhan saat mengembalakan dombanya yang cuma berapa ekor itu. Jadi kembali aku rangkum. Pertama, find the songs that you like, and kamu cari kuncinya. Kamu misalnya oh ini strongnya di refnya, oh ini strongnya di bridge-nya, and then you can just play the bridge gitu, atau you can just play the chorus gitu. Jadi atau ya kalau udah lebih expert lagi gitu segala macem, ya kamu bisa pakai chord apa aja, yang penting hati kamu tetap nyembah dan latihan bermazmur memuji Tuhan gitu sih. Oke, dari saya itu aja.